Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan soal deret angka ialah kita harus mampu menebak, melihat hubungan antara angka pertama dan angka kedua, atau angka pertama dan angka ketiga, begitu seterusnya sampai kita melihat pola yang pas. Oke, 5, 100, 8, 95, 11, 90, Nah, di sini 5 ke 100 di sini kita bisa melihat hubungannya 5 kalau dikali 20 sama dengan 100. Kemudian 100 kalau dikali 20 rasanya tidak mungkin, itu hasilnya 8. Oke, sekarang kita coba lompat 2 langkah, 5 ke 8. 5 ke 8 ini ditambah 3. Kemudian 8 ke 11 ini juga ditambah 3. Kemudian 11 kalau ditambah 3 sama dengan 14. Nah, ketika teman-teman memperoleh angka 14, langsung segera cek jawaban yang ada angka pertama 14. Nah, di sini option C 14 dan 85. Jadi ini trik untuk menghemat waktu. Nah, sebagai pembuktian di sini 100 ke 95 itu dikurang 5, kemudian 95 itu ke 90 juga dikurang 5, kemudian 90 kalau dikurang 5 itu hasilnya sama dengan 85. Ini hanya pembuktian ya teman-teman. Ingat tips dari saya, jika teman-teman sudah memperoleh angka pertama 14, segera menuju ke pilihan jawaban A, B, C, dan D. Teman-teman silakan melihat yang angka pertamanya itu 14. Ini untuk menghemat waktu. Cukup mudah bukan? Oke, selamat datang kembali. Berharap teman-teman Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Tips untuk mengerjakan deret angka ialah yang pertama, mampu menebak pola. Apakah ini merupakan pola bilangan ganjil, atau pola bilangan genap, atau pola perkalian maupun pembagian. Tips yang kedua, mampu melihat hubungan antara angka pertama dan angka kedua, atau angka pertama dan angka ketiga, begitu seterusnya sampai kita menemukan pola yang tepat. Yang ketiga, kita juga harus familiar dengan angka atau bilangan tertentu, misalnya bilangan kuadrat, bilangan kubik, atau bilangan prima, dan bilangan lain sebagainya. Oke, deret angka di sini ada 3, ada pola tunggal, pola ganda, dan pola tripel. Yang pertama, pola tunggal 2, 4, 8, 16, 32. 2 ke 4 ini bisa ditambah 2 dan juga bisa dikali 2. Yang lebih tepat di sini ialah kita kalikan dengan 2. Begitu seterusnya. Nah, jadi pola yang pertama ini merupakan pola perkalian dengan bilangan 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, 4 dikali 2 hasilnya 8, 8 dikali 2 16, 16 kali 2 dapat 32, kemudian 32 dikali 2 sama dengan 64, 64 dikali 2 sama dengan berapa teman-teman? Iya, sama dengan 128. Jadi pola yang tepat itu ialah dikali 2. Kalau ditambah 2 itu rasa-rasanya tidak pas. Oke, soal nomor 2. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, titik. Di sini teman-teman bisa perhatikan, kita coba fokus pada 3 angka pertama ini. 5 ini merupakan penjumlahan dari angka pertama dan angka kedua, atau dengan kata lain 5 ini merupakan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Nah,
jadi dalam matematika ini dikenal dengan nama deret angka Fibonacci. Jadi teman-teman silakan cari sendiri di Google ya untuk jenis-jenis variasi soal lain. 2 ke 5 ini ditambah dengan 3, kemudian 5 ke 13 ditambah 8, 13 ke 34 tambah 21, kemudian di sini 21 dijumlahkan dan 34 itu hasilnya sama dengan 55. Ingat ya teman-teman, jadi 55 ini merupakan penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Di sini ada 21 dan 34, hasilnya sama dengan 55. Jadi saya harap teman-teman paham ya. Oke, kita masuk pada pola berikutnya. 6, 8, 11, 13, dan 16. 6 ke 8 ini kita bisa lihat hubungannya ditambah 2. 8 ke 11 ini ditambah 3. Kemudian 11 ke 13 ini ditambah 2 lagi. 13 ke 16 ini tambah 3. Nah, di sini polanya plus 2 plus 3 plus 2 plus 3. Berarti di sini kalau plus 2 itu hasilnya sama dengan D18. Kemudian di sini kalau plus 3 atau ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 21. Cukup mudah bukan? Ya, kita masuk pada soal terakhir tentang deret angka pola tunggal. Nah, memang pola tunggal ini cukup sederhana teman-teman. Jika teman-teman ingat tips dari saya yang ketiga tadi, kita harus familiar dengan angka atau bilangan tertentu. Jujur saya secara pribadi ketika saya melihat angka seperti ini, saya cukup kenal karena ini merupakan bilangan kuadrat, di mana 1 pangkat 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, di sini kalau 7 pangkat 2 itu sama dengan 49. Nah, silakan teman-teman pelajari, hafal bilangan-bilangan kuadrat ini dan juga bilangan-bilangan kubik serta bilangan prima. Deret angka yang berikutnya ialah pola ganda. Ingat tips dari saya, jika kita tidak mampu melihat atau jika tidak ada hubungan yang tepat antara angka pertama dan angka kedua, kita harus coba antara angka pertama dan angka ketiga, begitu seterusnya sampai kita menemukan pola yang tepat. Oke, 4, 5, 8, 15, 16, 45, titik. Nah, di sini pola yang tepat itu atau yang pas 4 jika kita ke 8 sini itu artinya dikali dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, 8 jika dikali 2 hasilnya sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 2 itu hasilnya sama dengan 32. Kemudian di sini di atas 5 ke 15 itu dikali dengan 3. 15 ke 45 juga dikali dengan 3. Kemudian untuk mengisi kotak ini 45 harus dikalikan dengan 3. 45 dikali 3 itu sama dengan 135. Cukup mudah bukan? Oke, kita masuk pada soal berikutnya. 8, 5, 10, 7, 14, 11, titik. 8 ke 5 di sini kita bisa melihat polanya bahwa 8 ini dikurangi 3. Begitu juga di sini 10 jika dikurangi 3 sama dengan 7. 14 jika dikurangi 3 sama dengan 11. 5 ke 10 ini kita bisa melihat
hubungannya bisa 5 tambah 5 atau 5 kali 2. Di sini yang lebih tepat ialah 5 dikali dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10, sehingga di sini jika 7 dikali dengan 2 hasilnya 14. Kemudian 11 juga ini harus dikali dengan 2, hasilnya sama dengan 22. Nah, pola yang bawah ini 22 ini harus dikurangi dengan 3. 22 kurang 3 itu sama dengan 19. Cukup mudah bukan? Oke, kita masuk pada soal berikut tentang deret angka pola ganda. 2, 3, 5, 8, 8, 13, titik-titik. Di sini 2 ke 5 ini plus 3, betul ya teman-teman. Kemudian 5 ke 8 juga ini plus 3. Kemudian 8 untuk mengisi kotak yang ini harus plus 3, atau 8 harus dijumlahkan dengan 3. Itu hasilnya sama dengan 11. Oke, di atas ini 3 ke 8 itu plus 5. Kemudian 8 ke 13 ini juga plus 5 atau ditambah 5. Nah, untuk mengisi kotak yang ini 13 ini harus dijumlahkan dengan 5, berarti hasilnya sama dengan 18. Cukup mudah bukan? Pola deret angka yang ketiga ialah pola triple. 10, 12, 8, 16, 18, 14, titik-titik-titik. 10 ke 12 ini kita bisa melihat hubungannya, ini ditambah dengan 2. Kemudian 12 ke 8 ini dikurang 4. Kemudian 8 ke 16 ini dikali dengan 2. Jadi polanya itu tambah 2 kurang 4 kali 2. Nah, berarti di sini polanya berulang. 16 ditambah 2 hasilnya 18. 18 jika dikurangi dengan 4 hasilnya 14. Kemudian 14 ini itu dikali dengan 2 sama dengan 28. Cukup mudah bukan? Kita masuk pada soal berikutnya. 7, 8, 10, 13, 14, 16, titik-titik-titik. Nah, 7 ke 8 ini tambah 1. 8 ke 10 ini ditambah 2. 10 ke 13 ditambah dengan 3. Jadi polanya tambah 1 tambah 2 tambah 3, atau plus 1 plus 2 dan plus 3. Di sini polanya berulang. 13 ditambah dengan 1 sama dengan 14. 14 ditambah dengan 2 sama dengan 16. 16 jika ditambah 3 itu hasilnya 19. Kemudian 19 ini tambah 1 sama dengan 20. Cukup mudah bukan? Kita masuk pada soal ketiga. 8, 9, 10, 16, 10, 20, 32, 11. Nah, di sini kita seperti tips yang sudah saya katakan, jika kita tidak melihat hubungan antara angka pertama dan angka kedua, kita harus mencoba hubungan antara angka pertama dan kedua, atau angka pertama dan angka selanjutnya. Nah, di sini hubungan yang paling tepat yaitu di sini 8 ke 16 ini dikali dengan 2. Kemudian 16 ke 32 itu dikali dengan 2. Nah, di sini 32 titik-titik jika dikali dengan 2 itu sama dengan 64. Oke. Nah, di sini karena ini merupakan pola triple, jadi ada 3 kali kita melangkah. Sini ya kurang lebih seperti itu teman-teman. 9 ke 10 ini kita bisa melihat bahwa polanya itu sama dengan plus 1.
9 ke 10 plus 1, kemudian 10 ke 11 itu plus 1, kemudian 11 ke titik-titik-titik ini jika ditambah dengan 1 hasilnya sama dengan 12. Oke, sini kita lanjut. 10 ke 20 ini ditambah dengan 10. Di 10 ke 20 ini tambah dengan 10 sehingga 20 ke titik-titik-titik di sini itu harus ditambah dengan 10 juga sehingga hasilnya 30. Sangat-sangat mudah, bukan?